Oke. Bagaimana perasaan dia tentang kamu saat ini. Jadi ini bisa crush kamu, bisa pasangan kamu sekarang, siapa aja ya. Jadi terserah. Terserah. Nih. Bagaimana perasaan dia tentang kamu sekarang. Pal 1, pal 2, pal 3 kasih 3. Pile 4 kasih kok dikasih 5 6. Oh my god, ya sudah lah ya. Sebagai catatan ya, kalian pilih sesuai naluri aja, jangan kayak misalnya ngelihat oh yang ini kartunya banyak, yang ini kartunya banyak, gue milih yang ini aja gitu. Jangan kayak gitu, karena kartu banyak kalau negatif semua gimana ya kan. Jadi kayak addict. Oke. Entah kalian yang nggak bisa berhenti ngeliatin ini orang, atau ini orang tidak bisa berhenti ngeliatin kamu, atau bisa juga orang ini punya kecanduan atau ketergantungan sama sesuatu. Itu nggak selalu negatif sih ya, tapi kadang-kadang orang tuh kan bisa ketergantungan game, bisa ketergantungan nonton TikTok ketergantungan nonton tarot. Aku walaupun aku punya channel tarot ya, aku sangat tidak menyarankan kalian tuh dikit-dikit nanyain perasaan crush kalian ke tarot reader gitu. Aku juga kadang-kadang kalau misalnya misalnya gini, kamu udah pernah nanya bagaimana perasaan dia tentang aku sekarang gitu, besoknya ketika si tarot reader live lagi, jangan tanya hal itu lagi gitu loh. Karena gimana ya, kasihan kamunya gitu loh. Kalian tuh kayak harus punya kehidupan sendiri. Nih, Knight of Wands. Hati-hati ya. Bisa aja kalau ini masih level kenalan, orangnya bisa aja player. Jangan sampai kamu dipermainkan sama orang ini. Buat kalian yang pilih pal 1, so sweet. Oke, jadi sebenarnya belum so sweet sih. Ini sebenarnya orang ini dia masih belum siap untuk punya hubungan baru. Kalau misalnya gini, misalnya kamu udah jadian sama orang ini, walaupun kamu sekalipun udah nikah gitu, orang ini kayak masih ada trauma-trauma dari masa lalu gitu. Jadi kayak kamu jangan heran kalau orang ini kayak punya reaksi-reaksi yang agak aneh gitu dalam hubungan itu, karena dia masih agak trauma sama kejadian dia di masa lalu gitu. Jadi kayak, tapi kamu itu menjadi bagian dari pengobatan sakit hati dia di masa lalu itu sih. Jadi kayak kalian itu bantu ngehealing dia, kamu bisa bantu membantu dia untuk melihat dunia atau percintaan secara positif lagi, tapi emang harus pelan-pelan. Dan di sini aku ngelihat kalian tuh harus ngejaga diri kalian sendiri juga sih, karena aku ngelihat untuk yang pilih pal 1 ini, kalian itu lebih sering memberi daripada menerima dari orang ini gitu. Jadi kayak perasaan dia was-was sama kamu, padahal kamu gak salah apa-apa gitu. Oke, buat kalian yang pilih pal 2, Lover, Child Magical, Four of Swords. Kalau ini aku ngelihat dia cinta banget sama kamu. Ini orang agak-agak bucin ya. Ini orang agak bucin, dan dia tuh bucinnya tuh sampai orang tuh mungkin akan nuduh kalian melet dia. Serius. Orang ini saking bucinnya, orang yang melihat dari luar tanpa kenal sama diri kalian, misalnya nih ya, keluarganya ngelihat dia bucin banget sama kamu. Sebelumnya keluarganya itu tidak pernah melihat anaknya itu atau kakaknya atau adiknya itu kayak sebucin itu. Orang mungkin akan sampai nuduh kalian pakai pelet atau susuk. Sorry ya, tapi orang ini memang bucin banget. Bucin. Terus ada banyak, tapi ya aku ngelihat di sini ada banyak hal yang ingin dia katakan tentang kamu soal hubungan yang belum berani dia ungkapkan. Aku nggak tahu ini orang suka sama kamu terus nggak berani bilang, atau dia kayak pengen bilang aku belum siap nikah, tapi dia belum berani bilang karena takut kalian ilfeel terus lari, padahal dia bucin. Pokoknya ada sesuatu yang ingin dia katakan tapi belum keluar. Tapi kalau dia bilang sayang sama kamu apa enggak, sayang banget, bucin. Pal 3, hedonis, networker, prince. Dia ngelihat dia agak minder nggak ya? Minder sih enggak, tapi kayaknya orang ini agak males karena dia kayak nggak bisa nyamain energi kamu. Jadi misalnya gini, misalnya kamu tuh sukses banget, terus kamu sering hedon pakai uang yang
udah kerja keras kalian cari gitu ya. Ya hak kamu dong, kamu kan udah kerja keras, kalian kan udah punya gaji sendiri, kenapa enggak nge-head on gitu. Tapi orang ini ngerasa, aduh nih orang gitu pergaulannya gitu amat. Ini juga dia agak-agak ngerasa gimana gitu loh sama pergaulan kamu, mungkin pergaulan kamu wah atau gimana. Terus kayak dia ngerasa bahwa kamu tuh banyak yang suka, dan dia tuh udah males duluan karena saingan saingan orang-orang yang pengen, yang dia pikir akan mengejar kamu itu, kayak dia udah males duluan gitu loh saingannya gitu. Jadi kayak kadang-kadang dia sedih, kadang-kadang dia kecewa gitu. Dan dia itu, aku kasih tau ya, orang ini baru mendapatkan sebuah kebenaran gitu. Jadi dia tadinya itu tidak tahu sesuatu tentang kamu, terus dia itu tiba-tiba tahu, dan sekarang itu dia menjadi sedih dan kecewa. Dan kayaknya ya aku ngerasa misalnya gini, orang ini misalnya tadinya nggak tahu mantan kamu dulu siapa gitu, ternyata dia tahu mantan kamu itu ternyata si ini itu gitu ya, si Ono gitu ya. Terus si Ono itu misalnya orangnya tuh hebat, dia tuh punya pekerjaan yang baik, terus orangnya tuh gini 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 gitu. Dia tuh minder, dia tuh kayak punya masalah sama pergaulan kamu. Aku nggak tahu ya, dia nggak suka sama teman-teman kamu atau saudara kamu atau keluarga kamu atau gimana gitu ya. Tapi ini orang kayak, ya gimana ya, kalau misalnya dia nggak berani naikin energinya supaya setara sama kamu, entah ya, ini bisa aja kayak kamu tuh pinter banget gitu, terus kayak pergaulan kalian tuh kayak orang-orang yang pemikirannya tuh jauh tinggi, complicated gitu ya. Terus kayak dia ngerasa bahwa dia tuh kayak nggak bisa gitu nyamain. Ya udahlah ya, kayak kalian tuh jangan sampai kayak pura-pura stupid, pura-pura. Karena gue punya temen nih ya, gue punya temen, jadi temen gue tuh sukses banget tuh jadi cewek gitu loh. Jadi kayak cowok-cowok tuh kayak minder gitu loh ngedeketin temen gue ini. Nah, temen gue ini deketin sama cowok, tau gak sih cowoknya tuh brengsek banget. Cowoknya tuh kayak minta dia kalau misalnya dia nikah sama si cowok itu, dia suruh berhenti kerja, terus kayak bergantung sama si cowok itu, terus nggak boleh kayak skincarean yang mahal-mahal lagi. Padahal temen gue itu selama ini skincare yang mahal, terus kayak jalan-jalan ke kafe-kafe mahal itu ya karena usaha kerja keras dia sendiri gitu. Jadi kayak kalau kamu ngedapetin orang yang kayak belum-belum udah minder, tapi bukannya dia malah semangat meningkatkan kemampuan diri dia, tapi malah eh, kayak ngarep kamu ngejatohin standar kamu demi dia, udah deh, nggak usah cari yang lebih baik gitu ya, oke? Aduh, capek, capek yang kayak gini nih. Pal 4 ya, pal 4. Mother, monk, nun, scribe, engineer, artist, mystic. Ini orang kayak ngelihat kamu tuh kayak apa ya? Ini orang ngelihat bakat kamu tuh banyak banget. Kamu itu baik sama misalnya binatang, atau misalnya dia tuh menganggap bahwa kamu akan menjadi orang tua yang baik. Entah kamu tuh bapaknya anak-anak yang ideal atau ibunya anak-anak yang ideal, aku nggak ngerti. Tapi kalian itu keibuan, kebapaan. Terus dia ngerasa kamu juga spiritual atau religius, dan dia suka sama apa ya, kamu tuh punya hubungan baik sama Tuhan. Kamu tuh masih takut sama karma dan dosa, dia suka. Terus dia tuh suka kalau kalian kayak posting sesuatu terus kalian kasih caption, dia tuh selalu kayak nge-screenshot itu. Terus dia juga suka kalau misalnya kamu WA ke dia suka sama permainan kata-kata kamu. Menurut dia tuh kayak kalian tuh kayak pujangga. Kayak pujangga. Tapi di saat yang sama, walaupun kalian tuh artistik ya, nyeni, tapi juga ada sisi logisnya gitu. Jadi kayak biasanya kan kalau orang artistik gitu kan kadang-kadang pikirannya tuh kayak nggak logis kan, kayak yang Romeo and Juliet tapi kayak nggak ada kayak pragmatisnya. Nah kalau kamu iya, orang ini ngerasa bahwa dia tuh punya hubungan batin sama kamu. Nggak tahu ya bener apa enggak, kali aja dia halu. Nah kayaknya nih orang punya kecenderungan halu deh guys. Ya, dia sih dia tuh pandangan tentang kamu, cara dia memandang kamu positif-positif aja. Masalahnya orang ini tidak positif-positif aja, orang ini halu. Dia halu dan gimana ya? Ini orang pandangannya sama kamu tuh positif, tapi orang ini suka mempermainkan perasaan orang. Jadi kayak suka bikin orang merasa bersalah. Kamu kok gitu sih, kamu tega gitu tiba-tiba orangnya kalau udah jadian, kalau udah kenal baik. Mungkin kalian nggak nyangka ya,
Tapi orang ini kayak tipe-tipenya, ah kamu tega, kamu nggak mau maafin kamu, padahal dia player gitu kan. Males banget yang ini sama ini malesin ya. Yang ini nih bucin, yang ini aku suka. Selamat deh buat kalian yang milih PAL 2. Yang ini I don't know lah, sorry ya.